Assalamualaikum, kembali lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Menteri Luar Indonesia desak PBB cabut hak veto Amerika. Jadi ya memang setegas itu gitu kan Indonesia di sidang PBB ini. Oke, so jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Menteri Luar Negeri Indonesia, Presiden Palestina Mahmud Abbas, dan para pemimpin dunia, mengecam keras penggunaan hak veto Amerika Serikat di Dewan Keamanan PBB, yang menghalangi pengesahan resolusi guna memerintahkan Israel untuk menghentikan agresinya di jalur Gaza. Salah satunya adalah Indonesia, yang menyebut Amerika telah mendukung pembersihan etnis di Gaza Palestina. Selain itu ada juga Presiden Abbas menyebut langkah veto oleh AS sebagai agresif dan tidak etis. Kantor Berita Resmi Indonesia, Kemenluri, melaporkan, Menteri Luar Negeri Indonesia, Ibu Retno Marsudi mengutuk penggunaan hak veto AS di Dewan Keamanan, dan menyebut sikap AS sebagai pendukung para penjahat perang, sebuah pelanggaran hukum humaniter internasional dan semua prinsip kemanusiaan. Retno menggarisbawahi, Indonesia akan mengambil sikap tegas terhadap semua tindakan ini, dengan menegaskan kebijakan AS menjadikannya kaki tangan dalam kejahatan genosida, pembersihan etnis, dan kejahatan perang yang dilakukan pasukan Israel terhadap warga Palestina di Gaza, tepi barat, dan Yerusalem. Senada, Presiden Palestina Mahmud Abbas juga menilai sikap AS adalah agresif dan tidak etis serta menggambarkannya sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap semua nilai dan prinsip kemanusiaan. Presiden meminta tanggung jawab AS atas pertumpahan cairan merah anak-anak, perempuan dan lansia Palestina di Gaza di tangan pasukan pendudukan Israel. Abbas mengaitkan keputusan AS di Dewan Keamanan PBB dengan kebijakan memalukan yang mendukung pendudukan Israel dan agresi brutal Israel terhadap rakyat Palestina. Dia menegaskan bahwa negara Palestina akan tegas menyikapi perkembangan tersebut. Sebelumnya, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan suara mayoritas mutlak menyetujui 5 resolusi yang seluruhnya mendukung perjuangan Palestina, Kamis, tanggal 7 Desember tahun 2023, di New York, Amerika Serikat, AS. Dari 5 resolusi itu, Indonesia menjadi motor utama 2 resolusi, yaitu resolusi tentang bantuan kemanusiaan bagi pengungsi Palestina dan resolusi tentang hak milik pengungsi Palestina di tanah yang diduduki Israel. Hasil Majelis Umum PBB ini dipandang mencerminkan kuatnya solidaritas global dan dukungan untuk perjuangan Palestina yang terus berlangsung, seperti yang terlihat dari susunan hasil pemungutan suara Majelis Umum PBB, di mana setiap negara dihitung satu suara. Resolusi pertama yang dimotori Indonesia tentang bantuan untuk pengungsi Palestina mendapatkan dukungan suara 168 negara. Cukup mencolok, hanya satu negara yang menentang resolusi tersebut yaitu Israel, sementara 10 negara memilih untuk abstain, termasuk AS, Kamerun, Guatemala, Mikronesia, Paraguay, dan Vanuatu. Resolusi tersebut memastikan UNRWA, Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina, sangat perlu melanjutkan pekerjaannya, menekankan pentingnya kegiatan UNRWA tidak terhalang apapun hingga terwujudnya penyelesaian yang adil atas masalah pengungsi Palestina. Resolusi ini juga mengajak semua donor untuk terus memperkuat upaya mereka memenuhi kebutuhan UNRWA untuk mewujudkan tugasnya. Resolusi kedua, yang fokus pada operasi UNRWA, mendapatkan persetujuan dari 165 negara, 4 negara, yakni Kanada, Israel, Mikronesia, dan AS, menentang resolusi tersebut. 6 negara, termasuk Kamerun, Guatemala, Palau, Papua Nugini, Vanuatu, dan Kiribati, memilih untuk abstain dari memberikan suara. Dalam konteksnya, Majelis Umum menyatakan keprihatinan mendalam terhadap situasi keuangan UNRWA yang sangat kritis dan upaya untuk mencemarkan nama lembaga tersebut. Meskipun UNRWA terbukti punya kapasitas operasional yang mumpuni dan melaksanakan mandatnya secara konsisten, resolusi juga menyerukan kepada Israel untuk memastikan keamanan personel UNRWA dan perlindungan terhadap institusinya. Resolusi ketiga, yang berkaitan dengan properti atau hak milik pengungsi Palestina dan pendapatan yang berasal dari properti tersebut, mendapatkan dukungan dari 163 negara, 5 negara, Kanada, Israel, Mikronesia, Nauru, dan AS, menentang resolusi tersebut. 9 negara memilih untuk abstain. Dalam resolusi tersebut, Majelis Umum meminta Sekretaris Jenderal untuk mengambil semua langkah yang sesuai untuk melindungi properti,
aset, dan hak milik warga Arab di Israel. Resolusi juga mendesak Palestina dan Israel untuk menangani isu penting mengenai properti dan pendapatan pengungsi Palestina dalam kerangka negosiasi perdamaian. Resolusi keempat, yang membahas permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur dan dataran tinggi Golan yang diduduki oleh Israel, mendapatkan dukungan dari 149 negara. 6 negara, yaitu Kanada, Hongaria, Israel, Mikronesia, Nauru, dan AS, menentang resolusi tersebut. 17 negara memilih untuk abstain dari memberikan suara. Dalam resolusi keempat ini, Majelis Umum mengutuk kegiatan pemukiman ilegal Israel di tepi barat yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, dan di dataran tinggi Golan yang diduduki oleh Israel, serta segala kegiatan yang melibatkan penyitaan tanah, gangguan terhadap mata pencaharian orang-orang yang dilindungi, pemindahan paksa warga sipil, dan penyerobotan tanah, baik secara de facto maupun melalui legislasi nasional. Resolusi kelima, yang berkaitan dengan kegiatan Komite Khusus untuk menyelidiki praktik Israel yang memengaruhi hak asasi manusia rakyat Palestina dan bangsa Arab lainnya di wilayah yang diduduki, mendapat dukungan dari 86 negara, sementara 12 negara menentangnya. Sejumlah 75 negara memilih untuk abstain dari memberikan suara. Pola pemilihan sangat mendukung resolusi tersebut, dengan selisih 10 suara. Resolusi ini menyatakan keprihatinan serius tentang situasi kritis di tepi barat yang diduduki akibat praktik dan langkah-langkah ilegal Israel, sambil menyerukan penghentian segera semua kegiatan pemukiman Israel yang ilegal. Resolusi juga menyerukan pengangkatan blokade jalur Gaza serta penghentian total penggunaan kekuatan berlebihan dan sembrono terhadap penduduk sipil, antara langkah-langkah lainnya. Oke guys, jadilah dia videonya ini. Jadi itu dia ya, terus-menerus itu solidarity global untuk Palestina ini. Indonesia juga bergerak aktif gitu ya di sidang PBB ini, terus menyuarakan terus lantang gitu bersuara untuk Palestina gitu. Gila, luar biasa sekali gitu ya. Sudah semakin banyak gitu kan negara yang mendukung perjuangan Palestina ini, termasuklah Indonesia gitu kan, yang memang selalu aktif gitu. Memang selalu aktif dan selalu ada gitu kan menyuarakan perjuangan Palestina ini. Hebat semuanya. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.